Pada video kali ini, gue kedatangan sebuah laptop non-gaming yang bisa dibilang ini adalah laptop non-gaming yang paket komplit. Layarnya udah OLED, compact, lalu dia juga punya opsi upgrade yang cukup leluasa karena kita bisa upgrade memori, bahkan bisa upgrade SSD-nya. Laptop ini juga udah termasuk ke dalam kategori Copilot Plus PC yang menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 7350. Kalau kita ngomongin Copilot Plus PC, sebetulnya Copilot Plus PC itu bukan laptop yang bisa menggunakan chatbot Copilot aja ya. Kalau cuma pakai itu asal pakai Windows aja ya bisa. Tapi Copilot Plus PC ini menandakan bahwa device PC atau laptop udah disertai dengan fitur-fitur lokal AI yang bisa dijalankan lewat NPU dan Microsoft menstandarisasikan minimal harus punya NPU 40 TOPS. Beberapa fitur yang ada di Copilot Plus PC antara lain ialah Live Caption, Co-Creator via Microsoft Paint, Restyle, serta Image Generation yang mana itu bisa diproses melalui NPU. Dan tentunya laptop ini udah mendukung semua itu karena dia menggunakan AMD Ryzen AI 7350 yang memiliki NPU hingga 50 TOPS. Laptop ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED dengan kode seri 14AKP10. Yang mana laptop ini memang bisa dikategorikan laptop yang cukup kompak di kelasnya, bahkan bisa dibilang cukup tipis juga. Karena secara dimensi dia tuh ada di angka 31,3 x 22,2 x 1,69 cm. Dan menariknya beratnya itu ada di 1,49 kg. Ya, jadi ini udah seperti laptop-laptop compact yang memang kelasnya premium karena secara build quality juga laptop ini nggak bisa dibilang ecek-ecek. Dia punya keyboard chiclet dengan LED dan ini juga punya kualitas keyboard khasnya Lenovo yang memang selalu memberikan keyboard yang memang terbaik ya di kelasnya. Lalu touchpadnya, meskipun ini laptopnya kecil tapi dia punya touchpad yang agak besar. Untungnya sih nggak terlalu besar sih, sehingga nggak mengganggu penggunaan keyboard saat kita menggunakan laptop ini. Lalu di bagian I/O-nya nih. Nah, di bagian I/O-nya, di sini memang belum ada USB 4, tapi udah termasuk komplit lah karena baik itu USB Type-C, USB Type-A itu disediain, bahkan card reader juga disediain di laptop ini hingga HDMI. Jadi kalian nggak perlu lagi menggunakan dongle-dongle apabila kalian mau presentasi atau kalian mau colokin SD card di laptop ini, semuanya udah disediain. Ditambah lagi, bagian layar dari laptop ini juga udah diberikan panel OLED. Di level ini yang harganya bahkan ya sekitar 13 juta itu udah dapat layar OLED. Resolusinya nggak begitu tinggi di 1920 x 1260 Hz, tapi paling nggak kita udah mendapatkan panel OLED dengan color gamut di 100% DCI-P3, baik itu klaimnya ataupun saat gua cek juga menggunakan SpiderX Pro. Laptop ini juga udah punya webcam yang resolusinya itu Full HD, dan karena dia udah mendukung Copilot Plus PC, tentunya webcam ini juga udah mendukung yang namanya Studio Effect ya. Jadi kita udah bisa langsung adjust untuk background blur, automatic framing, dan juga eye contact yang bisa langsung diatur lewat sini. Dan kualitasnya ternyata cukup bagus juga nih. Nah, spesifikasi lengkapnya seperti apa? Di awal gue udah sebutin kalau prosesornya itu menggunakan AMD Ryzen AI 7 350 ya. Ini adalah sebuah prosesor dari AMD Ryzen AI 300 series yang memang juga cukup powerful. Karena prosesor ini juga memiliki integrated GPU yang memang bisa kita manfaatkan untuk banyak hal, termasuk bahkan untuk bermain game tipis-tipis. iGPU-nya itu ialah Radeon 860M. Dan menariknya, laptop ini untuk memori bawaannya juga sebetulnya udah cukup tinggi di 24 GB DDR5 dengan rating 4800. Lalu ada NVMe Gen 4 SSD dengan kapasitas 512 GB. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4. Tadi ada Full HD webcam ya, dan tentunya ini udah include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Nah, menariknya lagi, opsi upgrade dari laptop ini itu cukup leluasa. Kalian mungkin berpikir kalau slot SODIMM-nya itu cuma satu, sisanya itu disolder. Tapi enggak, ini tersedia 2 slot SODIMM yang bisa kalian masukin untuk memori DDR5-nya. Jadi opsi upgrade untuk memorinya sangat-sangat leluasa. Bahkan Lenovo mengklaim ini bisa menggunakan SODIMM DDR5 dengan rating 5600 jika dirasa kalian speednya pengen ditambah. Dan untuk storage-nya itu kalian disediakan 2 slot M.2 NVMe PCIe Gen 4. Jadi ini udah seperti opsi upgrade dari sebuah laptop gaming, padahal ini laptopnya sangat-sangat compact. Harusnya ke depan laptop-laptop compact pada kayak begini semua nih. Opsi upgrade storage dan juga memori tetap disediain secara lengkap. Oke, ini gue bakalan unjukin dulu ya bagaimana Copilot Plus PC itu bekerja. Yang pertama itu ialah Copilot. Ini gue rasa kalian pasti udah tahu lah kalau ini tuh adalah chatbot atau LLM yang bisa kalian manfaatkan untuk tanya jawab atau fetching dokumen, summarize dokumen, dan lain sebagainya
itu bisa dijalankan lewat si Copilot ini. Lalu untuk fitur dari Copilot Plus PC sendiri sebetulnya bukan cuma si Copilot aja, tapi ada juga seperti Co-Creator pada Microsoft Paint, yang mana kalau biasanya kita pakai MS Paint itu cuma pakai buat gambar-gambar atau coret-coret aja, sekarang MS Paint ini udah ada image generation-nya. Jadi selain kalian bisa coret-coret gambar, kalian juga bisa nge-generate image lewat coretan-coretan gambar kalian. Lalu hasil dari sketsa-sketsanya juga itu bisa dilempar langsung ke kanvasnya lagi, dan kalian bisa edit-edit lagi menggunakan MS Paint, lalu di-generate lagi, begitu dan seterusnya. Ada juga fitur seperti live caption, ini berguna untuk nonton video yang memang belum ada subtitlenya sebetulnya. Jadi kalau kalian nonton itu bakalan muncul langsung live captionnya atau subtitlenya. Kalian juga bisa pilih bahasa yang kalian inginkan itu seperti apa, nanti dia bakalan langsung muncul caption atau subtitlenya itu seperti apa. Lalu gue juga melakukan pengetesan untuk CPU temperaturnya dengan cara stress test menggunakan Cinebench R23 looping selama kurang lebih 10 menit. Nah, di sini untuk CPU temperaturnya itu masih ada di bawah dari junction temperaturnya ya. Dan ternyata rating power yang diberikan oleh Lenovo juga cukup tinggi. Bahkan boostingnya di angka 60 watt dan sustainnya di sekitar 50 watt. Pengujian pada Cinebench R23 ini untuk multicore-nya itu gue bisa dapetin di angka 16.100-an ya. Ini kondisi laptopnya tuh gue colokin power adapternya alias chargernya tuh ya gue colokin gitu. Kalau kita pakai baterai, itu perbedaan performance-nya sebetulnya juga nggak terlalu jauh. Dalam pengujian gue ini, multicore-nya tuh dapat di angka sekitar 12 ribuan ketika gue menggunakan baterai. Ini disebabkan karena ketika gue menggunakan mode baterai, laptopnya itu nggak bisa menggunakan mode performance-nya ya, jadi masih wajar banget. Yang gue salut sih sebetulnya daya tahan baterai dari laptop ini, karena saat gue tes menggunakan UL Prokion, untuk pengujian video playback, gue bisa dapetin angka 10 jam 12 menit. Ini angka yang fantastis sekali untuk level laptop ini, yang mana secara kapasitas baterai sebetulnya laptop ini nggak memiliki kapasitas baterai yang sebegitunya besar. Jadi efisiensi dari Ryzen AI 7 350 di sini memang udah sangat-sangat luar biasa ya. Oh iya, iGPU dari Ryzen AI 7 350 ini juga udah memiliki encoder AV1. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai untuk streaming atau bahkan untuk encode video seperti di DaVinci Resolve misalnya, itu kalian udah bisa manfaatin ya. Di sini untuk video yang berdurasi sekitar 13 menit bisa beres diekspor dalam waktu 5 menit 23 detik. Ini angka yang udah luar biasa untuk sebuah iGPU tentunya. Lalu untuk pengujian CapCut di sini AV1-nya gue ngetes menggunakan CPU ya untuk encode-nya. Untuk sebuah CPU juga bahkan ini bisa dikategorikan CPU yang memang kencang loh, karena ya video yang berdurasi 13 menit ini masih bisa diekspor dalam waktu 11 menit 20 detik, yang berarti ini masih lebih cepat daripada durasi videonya. Pertanyaan lainnya ialah apakah laptop ini bisa dipakai untuk bermain game atau enggak? Dengan iGPU yang seperti ini sebetulnya ya kalian bisa bermain game dengan beberapa kompromi pastinya ya. Tapi kalau misalkan main game kayak Valorant, itu kalian udah bisa dapetin rata-rata di 200 FPS lebih dengan 1% low frame rate di 110 FPS, yang menandakan untuk game kompetitif tipis-tipis ini udah bisa banget, walaupun memang layarnya masih 60 Hz. Game AAA juga bisa lah dimainin di sini ya. Seperti misalnya Black Myth Wukong yang bisa mendapatkan rata-rata 54 FPS, walaupun di sini udah menggunakan FSR dengan mode performance atau 50%. Lalu untuk presetnya juga dikasihnya itu ratingnya low ya untuk presetnya. Dan gue juga ngetes di Cyberpunk 2077. Di sini udah menggunakan frame generation sih, tapi gue udah bisa dapetin hampir 60 FPS pada Cyberpunk 2077. Di sini presetnya juga low, tanpa ray tracing juga, dan udah menggunakan FSR 3 dengan mode performance. Jadi lumayan lah untuk ngejar-ngejar 30 atau 60 FPS pada game AAA. Dan terakhir ialah kemampuan dari SSD-nya. OEM-nya ini luar biasa banget Lenovo ngasihnya, karena dia tuh dikasih OEM SSD dari Samsung dengan kecepatan baca hampir 7 GB per second dan kecepatan tulisnya itu hampir di 6 GB per second. Menariknya lagi juga random 4K-nya di sini juga udah cukup kencang ya, karena kecepatan tulisnya untuk Q1T1 di atas 100 MB per second, dan untuk Q32T1-nya bahkan bisa mencapai di atas 300 MB per second. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED dengan kode seri 14AKP10. Untuk harga resminya sendiri, kalau gue cek di marketplace itu di sekitar Rp13.799.000. Kalau kalian cek di marketplace dan nemuin yang lebih murah, itu mungkin aja ada, tapi pastiin yang bergaransi resmi dari Lenovo Indonesia selama 3 tahun dan juga
include dengan accidental damage protection ya, seperti biasa untuk Lenovo. Dan menurut gue pribadi, untuk sebuah laptop Copilot Plus PC, ini bukan cuma sekedar laptop yang dilabeli Copilot Plus PC karena dia memiliki prosesor yang memang NPU-nya itu udah mencapai angka 50 TOPS. Dan itu merupakan NPU tertinggi untuk Copilot Plus PC. AMD Ryzen AI 300 series ini juga udah punya fitur variable graphics memory, jadi dipakai buat gaming ataupun kebutuhan AI lokal. VRAM GPU-nya bisa di-set secara manual, apalagi RAM-nya juga bisa di-upgrade di laptop ini. Fitur ini tuh sampai sekarang cuma ada di AMD Ryzen AI 300 series aja ya. Tapi ini memang sebuah laptop yang sangat-sangat paket komplit untuk sebuah laptop yang harganya 13 jutaan gitu. Apalagi ini laptop non-gaming yang sangat-sangat compact dan juga ringan. Karena ya, kita udah dapat layar OLED gitu ya. Paling ya memang di storage-nya aja yang kapasitasnya itu belum di 1 TB. Cuma gua pun mau komplain di bagian itu. Kita udah dapat layar OLED, opsi upgrade leluasa, kapasitas memori bawaan juga udah dikasih tinggi. Bahkan OEM dari SSD-nya aja itu bawaannya udah langsung dikasih dari Samsung gitu. Jadi ini udah luar biasa banget sih Lenovo memberikan sebuah laptop yang memang dikonfig seperti ini gitu. Dan juga untuk tuningan dari AMD Ryzen AI 7 350-nya juga di sini di-set dengan cukup baik, dan seperti biasa sistem pendingin dari Lenovo juga bisa diacungi jempol di laptop ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.